Pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat login dan registrasi menggunakan kode initer 4. Jadi langsung saja, pertama kita akan menginstal dulu kode initernya. Klik di menu documentation, kemudian kita masuk ke kode initer 4. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan Composer. Jadi untuk petunjuk instalasinya, klik menu Composer Installation. Nah, selanjutnya kita copy perintah berikut. Kemudian buka terminal Anda. Jadi perlu diperhatikan jika Anda pengguna Windows, maka silakan masuk ke folder htdocs. Atau jika pengguna Linux, ke folder html, www.html. Oke. Jadi kita pastikan command yang udah kita copy barusan. Kemudian untuk project root kita ganti menjadi nama project kita ya. Jadi di sini kita akan membuat kode initer 4 out. Oke. Kemudian tekan enter. Nah, kita tunggu proses instalasinya saja. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya, silahkan buka text editor favorit Anda. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kemudian klik di File, Add Folder to Workspace. Jadi ini yang barusan kita install, kita tambahkan ke text editor kita. Oke, nah untuk langkah selanjutnya kita harus merubah nama file env. Di caranya klik kanan, kemudian pilih rename, tambahkan titik di depannya agar si kode initer membaca file tersebut. Kita buka file ini. Nah, di sini ada beberapa config, jadi untuk teman-teman jangan dipusingkan dulu, kita akan belajar secara pelan-pelan. Jadi di sini yang harus kita lakukan, yang pertama kita uncomment dulu ini. Kemudian kita ubah ini menjadi development, karena kita sedang proses membangun aplikasi. Kemudian untuk database-nya, database, kita uncomment. Nah, jadi di sini ada dua koneksi, yang pertama default-nya, yang kedua untuk test. Jadi yang ini digunakan ketika kita menjalankan unit test, atau biasanya di PHP kita memakai PHP unit ya. Oke, kemudian untuk database, nama database-nya kita buat kode initer auth ya. Oke, username-nya root, password root. Untuk passwordnya silahkan disesuaikan dengan config kalian. Oke, selanjutnya kita akan membuat database baru dengan nama kode initer auth. Jadi kalau kalian pakai PHP admin, silahkan dibuka PHP admin. Di sini saya langsung dari terminal. Kita buat database-nya kode initer auth. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat tabelnya kita akan coba menggunakan migrasinya CI ya. Jadi kalau kalian udah pernah nyoba Laravel, mungkin tidak terlalu asing. Oke, caranya balik ke text editor kalian, kemudian buka folder apps, database, migration. Nah, untuk membuat file migration, kita akan menggunakan PHP Spark. Oke, atau kalian bisa lihat di dokumentasinya, migration. Ini dia. Oke, kita akan coba membuat satu file migration untuk membuat tabel baru. Ini ya, menggunakan perintah ini. Kita copy, kemudian buka kembali terminal Anda. Karena saya menggunakan Visual Studio Code, jadi sudah ada yang namanya integrated terminal ya. Kita paste di sini, kemudian disusul dengan nama filenya. Jadi kita akan membuat sebagai contohnya table user. Jadi create user table. Oke, kalau kita lihat di folder migration, maka sudah ada file baru dengan nama, diawali dengan tahun, bulan, tanggal, dan
jam ya. Ini otomatis di-generate oleh coordinator. Oke, kita akan membuat tabel user. Jadi pada public function art, this for kemudian add field. Nah, untuk parameternya ini array ya. Nah, kemudian untuk struktur tabelnya akan ada user ID, kemudian tipe datanya integer, constraint. Nah, constraint di sini maksudnya adalah panjangnya. Jadi di sini saya pilih 5, unsigned. Jadi true supaya dimulai dengan dari 1 ya, Bu. Jadi nggak ada minus. Kemudian auto increment. Karena ini kita akan menjadikan sebagai primary key. Untuk selanjutnya kita buat field first name atau nama depan. Untuk tipe datanya varchar, kemudian constraint atau panjangnya di sini saya buat 50. Kemudian last name. Ini juga sama, tipe datanya varchar, kemudian constraint juga 50. Untuk selanjutnya ada username. Tipe data juga varchar. Untuk panjangnya kita buat juga 50. Selanjutnya ada email. Tipe datanya juga varchar. Untuk panjangnya, aduh tipe terus ya. Panjangnya kita buat 60. Dan yang terakhir ada field password. Tipenya juga varchar. Kemudian untuk panjangnya juga 60, karena kita nanti akan menggunakan password hak. Oke, di bawahnya kita buat this for, kita tentukan key-nya. Nah, di sini berarti user ID. Di parameter kedua ini true, yang berarti ini kita akan jadikan sebagai primary key. Oke. Kemudian perintah selanjutnya untuk membuat tabelnya, create table users. Nah, ini untuk menghapus tabelnya. Jadi this for drop table. Oke. Kalau semuanya udah selesai, kita coba jalanin PHP Spark migrate. Oke, ini ada error varchar, ternyata ada typo varchar. Oke, kita coba kembali. Nah, ini sudah berhasil di create table usernya. Coba kita cek. Oke, ini tabel yang kita create barusan. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba menginsert beberapa data dummy. Jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya seed, ya. Ini dia seeder. Oke, kita buat file baru, namanya user seeder. User seeder. Oke, untuk namespace-nya. Kemudian kita buat kelasnya user seeder, extend, kode igniter, database seeder. Oke. Kemudian kita buat function run. Nah, untuk menggenerate datanya, kita akan menggunakan Faker. Jadi buat kalian yang belum tahu, Faker sangat bermanfaat untuk membuat data dummy ya. Ini dia. Jadi kita copy command ini.
Kemudian di terminalnya di paste aja. Oke, kita tunggu proses installnya selesai. Oke, sudah berhasil menginstal Faker. Jadi kita buat di sini, kita inisiasi dulu. Faker factory create. Kemudian kita akan membuat variable data. Nah, ini akan melakukan pengulangan sebanyak 10 kali ya. Jadi kita akan menginsert data 10 data. Jadi yang pertama ada first name. Di sini kita panggil fungsi first name male, cowok ya. Kemudian last name, Faker last name. Kemudian username, Faker username. Kemudian email, dan yang terakhir ada password. Jadi kita akan menghas passwordnya menggunakan password khas. Jadi di sini saya buat 123456. Oke. Selanjutnya kita buat perintah untuk menginsert ke database. Insert batch. Oke. Nah, untuk fungsi atau perintah-perintah seeder, kalian bisa lihat sendiri di dokumentasinya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba menjalankan seeder yang udah kita buat. Jadi caranya, balik lagi ke text editor, php spark db seed, kemudian disusul dengan nama filenya, user seeder. Oke, ini kita sudah berhasil menambahkan 10 data untuk kita tes. Coba kita pastikan. Select all from user. Oke, ini ada 10 data. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membuat model. Jadi, masuk ke folder model, kemudian kita buat file baru user model. Oke. Kita buat dulu file modelnya. Namespace app model. Kemudian class user model. Extend kode emitter. Model. Oke, kemudian kita tambah properti baru. Table. User, ini nama tabel kita. Kemudian yang selanjutnya primary key, user ID. Oke, model sudah. Kemudian kita akan membuat controller. Ini yang home, kita rename menjadi alt. Ini juga di rename menjadi alt. Nah, di sini kita akan membuat satu fungsi baru untuk menangani proses login. Jadi ini kita ganti namanya menjadi login. Ya, ini kita hapus saja. Kemudian view-nya alt login. Nanti kita akan membuat view-nya. Oke, untuk membuat view masuk ke folder view. Kemudian kita buat folder baru alt sesuai dengan yang ini. Kemudian kita buat file login. Oke. Nah, untuk view-nya saya akan menggunakan Bootstrap untuk mempercepat proses. Bootstrap 4. Oke. Ini kita copy starter template-nya. Kita pastekan di sini. Kemudian title-nya kita ganti jadi kode emitter 4 login.
Ini kita hapus semua. Oke. Ini kita buat dulu view-nya. Oke. Kita buat judulnya login form. Kemudian kita buat formnya. Untuk aksinya current URL, berarti ini maknanya apa namanya, URL ini sendiri, URL yang sedang aktif. Oke. Kemudian metodenya post. Ini kita buat isian username ataupun email. Autocomplete kita buat jadi off. Autofocus kita buat jadi on. Oke. Kemudian kita copy yang ini untuk isian password. Ini nggak perlu, kita hapus. Kemudian untuk input tipenya kita ganti jadi password. Name-nya juga password. Begitu juga dengan ID. Oke, kemudian di bawahnya kita buat satu tombol. Sign in. Oke. Selanjutnya kita setting dulu root-nya. Masuk ke folder config, kemudian buka file root. Ini auto root kita buat jadi false. Kemudian yang ini kita buat menjadi auth login. Kemudian controllernya auth method login. Oke. Ini kita coba jalankan dulu PHP Spark Serve. Jadi kalau kalian pernah nyoba Laravel, kalau di Laravel ada yang namanya PHP Artisan. Jadi PHP Spark mirip sama PHP Artisan. Nah, jadi PHP Spark Serve ini untuk menjalankan local development. Nah, kita bisa mencobanya di sini ya, di port 8080. Oke, kita coba tes auth login. Ini ya. Nah, ini agak jelek ya, nggak pas di tengah. Jadi kita coba tambahkan di file login.php-nya style html. Tag-nya kita buat menjadi 100%. Oke, kita tes lagi. Nah, ini ada agak mendingan. Oke, ini karena root-nya belum ada. Jadi kita akan coba membuat root untuk metode post. Ini untuk post, maka caranya balik lagi ke file root. Kita akan menggunakan root yang sama untuk menampilkan view-nya si login dan untuk menangani proses login. Jadi caranya ganti get menjadi merge. Kemudian di sini get dan post. Oke. Kemudian balik lagi ke file auth.php. Di sini kita bisa melakukan pengecekan. Jika dia request post, maka lakukan proses login. Jika bukan, maka tampilkan view login. Oke, kita bisa ngecek dengan menggunakan request. This request get method. Jika sama dengan post, ini kita return di sini proses login. Oke.
Kita tes. Oke, di sini proses login. Oke, form loginnya udah kita buat. Sekarang kita akan membuat proses login. Oke, balik lagi ke file out. Kemudian di sini akan kita lakukan validasi untuk formnya. Jadi pertama kita buat dulu role-nya. Role untuk validasi. Username kita buat menjadi required. Required artinya wajib diisi. Untuk password juga demikian. Kemudian kita buat variable validate. Dan kita panggil fungsi validate. Untuk di dalam parameter validate, maka di sini kita masukkan variable role yang sudah kita buat. Di sini kita akan melakukan pengecekan if validate. Jika validasinya berhasil, maka di sini lakukan proses pengecekan password. Oke, jika gagal, maka kita akan redirect kembali ke halaman login. Redirect back with input. Nah, untuk with input ini supaya form isian yang udah pernah diisi ketika login atau validasi gagal tidak hilang. Oke. Untuk contohnya kita akan lihat nanti. With input, kemudian kita panggil lagi fungsi with validation. Ini untuk mengirim session flash data ke view this validator. Oke. Kita tes. Oke, ini di redirect lagi ke halaman login karena validasi gagal. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba menampilkan pesan validasinya. Balik lagi ke text editor. Di file login.php di sini, di bawah ini, kita akan mengecek apakah isian username error atau tidak. If di atas ini saya akan membuat dulu variable validation session. Karena yang dikirim adalah berbentuk flash data, maka kita juga akan mengambil pesannya dari flash data. Session get flash data, kemudian validation. Untuk yang validation ini disesuaikan dengan yang dikirim. Oke. Validation. Kemudian di bawah ini kita cek if validationnya ada. Kemudian kita cek lagi validation has error. Has error untuk parameternya di sini kita cek username. Oke. Jika error, maka kita tampilkan pesan validasinya. Validation get error username. Oke, kita tes lagi. Kita langsung sign in tanpa mengisi username. Oke, pesannya tidak muncul. Oh ya, ini karena kita sessionnya belum kita aktifkan. Jadi caranya balik dulu ke file.env, kemudian uncomment yang di bagian session. Ini kita uncomment semua. Oke, kita tes lagi. Sign in, tetap nggak tampil. Oke, ketemu penyebabnya karena kita belum menambahkan di sini. Jika ada error username, maka kita akan menambahkan kelas bootstrap. Namanya is invalid. Is invalid. Oke, kita tes lagi. Oke, sudah muncul. The username field is required. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk password. Di sini kita cek lagi.
Jika ada error password, maka kita tambahkan class is invalid. Kemudian di bawahnya, kita juga akan menambahkan seperti ini. Ini kita ganti jadi password, ini juga menjadi password. Kita tes lagi. Oke, the password field is required. Ini kita tes isi. Nah, di sini ada bug. Kalau kita klik sign in, username yang udah kita isi jadi hilang. Jadi caranya, balik lagi ke auth. Nah, ini tujuannya supaya biar nggak hilang with input. Jadi caranya, di field login kita tambahkan value. Kemudian kita panggil fungsi all. Di sini berarti username. Kemudian di bawahnya password. Oke, kita tes lagi. Tes. Nah, sekarang inputan yang udah pernah kita isi tidak akan hilang lagi. Oke. Terus selanjutnya kita akan coba melakukan pengecekan password. Jika username yang diisi user benar, maka kita akan melakukan pengecekan password. Jadi di sini saya buat dulu variable username this request get post. Ini untuk mengambil inputan dari form tadi. Username, kemudian password. Nah, di sini kita akan memanggil model user yang udah kita buat tadi. Jadi kita buat dulu variable user model, kemudian new app model user model. Kemudian kita cek usernya berdasarkan username. Where username, atau berdasarkan email, or where email. Oke. Kemudian kita cek if usernya ketemu, maka kita cek passwordnya. Password verify. Untuk parameternya, yang pertama yaitu password yang diinput oleh user, dan yang kedua password yang sudah di-hash yang ada di database. Jika passwordnya cocok, maka kita set sessionnya. Kita akan menyimpan user full name, nama penuhnya, first name, kemudian kita concat dengan last name, kemudian username-nya, username, kemudian email, dan kemudian sebagai penandanya kita buat login menjadi true. Oke, kemudian kita kalau udah login maka kita redirect usernya ke halaman paling depan. Oke, kita tes. Oke, tidak muncul apa-apa, berarti passwordnya atau username-nya salah. Nah, jadi di bawah ini kita akan redirect kembali user ke halaman login, redirect back with input, kemudian with kita kirim pesan error, username atau password Anda salah. Oke, kemudian di view-nya kita cek di sini. Kita cek apakah ada session flash data error. Jika ada, maka kita akan menampilkan pesan error tersebut. Jadi caranya, if session has error, jika ada session dengan key error,
maka kita tampilkan pesan errornya. Text danger, text center, session, get, flash data, error. Oke, kita coba lagi. Tes. Ini kita masukkan username dan password yang salah. Oke, ini udah muncul username atau password Anda salah. Ini sekarang kita coba masukkan username yang sebenarnya. Kita copy. Passwordnya 123456. Oke, ini ada error. Trying to get property password of non-object. Oke, coba kita cek kembali file aus kita. Ya, ini masih nge-return array, sedangkan kita nge-access-nya pakai objek. Jadi, kalau mau objek, caranya kita bisa nambah as object di sini ya. Kita tes lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih error. Root cannot be found. Nah, jadi pesannya udah jelas, root yang kita tuju tidak ada ya. Jadi, kita buat dulu untuk root-nya di file root, kemudian di bawah ini kita tambah root baru, get, home, controller home, ini belum kita buat, tapi akan segera kita buat, kemudian index, di method index. Oke, ini kita buat dulu controllernya, home.php. Kita ganti jadi home, terus ini juga kita ubah menjadi home, ini kita ubah menjadi index, ini kita sesuaikan dengan yang di root ya. Oke, kita akan membuat view baru, buka kembali folder view, kemudian kita buat file baru home.php. Oke, ini juga kita akan menggunakan bootstrap, kita copy, kode igniter 4, kemudian ini saya hapus, kemudian kita pakai navbar ya, ini dia, kita copy semuanya, oke, kita tes lagi login. Xwolf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak berhasil. Ini home-nya kita edit dulu. Kode igniter 4. Alt. Kemudian yang ini kita hapus. Ini kita hapus semua. Kemudian yang formnya juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini. Kemudian yang ini kita copy di bawahnya. Ini kita ganti jadi ML supaya dia berada di posisi sebelah kanan. Oke. Ini kita ganti jadi login. Kemudian kita buat menu baru untuk logout. Kita cek. Oke, udah ada login logout. Kita tambahin kontainer biar lebih rapi. Oke, udah lebih rapi. Nah, untuk di sini kita buat kelas baru kontainer.
Oke, kita cek if session has logged in. Kita cek apakah betul udah login. Jika sudah login, maka kita akan menampilkan informasi nama penggunanya atau nama lengkap user. Full name. Kita tes. Oke, welcome back Ron Kohler namanya ya. Ini dia Ron Kohler. Oke, ini jika sudah login maka cuma ditampilkan logout ya. Kalau belum login, kita tampilkan tombol login. Jadi di sini juga kita cek jika sudah login. Jika sudah login, maka kita akan tampilkan tombol logout. Oke, jika belum login, kita tampilkan tombol login. Oke, ini dia. Jadi sekarang kita akan membuat fungsi untuk logout. Site URL auth logout. Kemudian kita buat rootnya, root get auth logout. Jadi ada di controller auth, kemudian di fungsi logout. Oke, kita balik ke file auth, kita buat dulu fungsi untuk logout. Public function session, kita destroy session. Kemudian kita redirect. Oke, kita tes. Logout. Oh iya, ini karena di config, di app-nya kita belum menghilangkan index.php. Juga kita buat HT aksesnya. Untuk HT aksesnya kita bisa ambil di sini ya. Ini. Oh, salah ya. Di sini login. Di sini logout. Logout. Oke, ini informasinya udah hilang. Jadi kalau kita mau login, klik tombol login. Xwolf 123456. Oke, udah berhasil. Jadi sekian cara membuat login di Codeinator 4. Untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan membuat proses registrasi